Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Warga Febrian dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini akan melakukan wawancara mengenai wawasan Nusantara di ranah lingkungan sekolah menengah atas. Baik, dengan Bapak Ibu, yang pertama saya akan menanyakan mengenai apa saja yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kita ambil artinya dulu. Wawasan dan Nusantara. Wawasan itu cara pandang kita, cara pandang bangsa kita, atau cara pandang bangsa Indonesia yang mendiami wilayah negara kesatuan Indonesia ini. Nusantara itu juga bisa diambil dari kata Nusa dan Antara. Nusa itu berarti pulau di antara pulau, sehingga Nusantara itu bisa dikatakan sebagai pulau di antara pulau yang dibatasi atau dibatasi oleh laut, sehingga antar pulau itu ada laut yang menjadikan penghubung antara pulau satu dengan pulau yang lain. Laut itu namanya laut penghubung atau laut pedalaman, sehingga negara kita ini disebut juga negara kepulauan, ya, atau Nusantara. Bahasa lainnya juga bisa dikatakan archipelago, negara kepulauan. Nah, dengan adanya negara kepulauan ini, tentu setiap bangsa Indonesia harus menyadari, mengerti bahwa kita ini dengan kepulauan yang dibatasi laut tentu akan ada perbedaan tempat tinggal, ya. Jadi pulau-pulau kita terbagi menjadi beberapa pulau, di antaranya pulau besar itu ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dengan adanya pulau demikian ini berarti pula masyarakat yang tinggal pun tidak akan sama di antara pulau satu dengan pulau yang lain. Maka berarti kalau tidak sama, tentu ketidaksamaan ini ada ketidaksamaan pencaharian, ketidaksamaan budaya, ketidaksamaan tentang keyakinan, dan lain-lain. Sehingga negara ini memiliki keanekaragaman. Dengan keanekaragaman ini, maka kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia harus menyadarinya. Kalau kita tidak mau mengerti dan memahami bangsa kita, tentu nanti keanekaragaman ini menjadi pemicu perpecahan. Kalau kita menyadari, memahami tentang bahwa Indonesia ini terdiri dari beraneka macam, maka akan menambah hasanah budaya, menambah kekayaan bangsa kita. Oleh karena itu, wawasan Nusantara berarti tanda cara pandang kita kepada diri dan lingkungan kita ini harus mengerti bahwa kita ini terdiri dari beraneka macam, suku, agama, ras, antar golongan, dan seterusnya. Biasanya disebut dengan sara. Nah, itulah wawasan Nusantara. Maka wawasan Nusantara berarti kita semua wajib memahami dan mengerti bahwa kita ini terdiri dari pulau-pulau yang berbeda-beda. Ada pulau besar, ada pulau kecil. Di dalam pulau ada penduduknya, sehingga penduduk juga harus mengerti, menyadari bahwa setiap penduduk tentu memiliki keanekaragaman, baik itu budaya, kemudian perilaku, kemudian keyakinan, dan sebagainya. Itu yang kami tahu tentang wawasan Nusantara.
Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian menurut Bapak Egi sebagai guru, apakah wawasan Nusantara penting untuk generasi muda saat ini? J. Wawasan Nusantara itu menurut saya sangat penting sekali kepada generasi muda sekarang ini. Karena di dalam wawasan Nusantara itu kita harus mengerti apa yang disebut dengan Pancagatra, apa yang disebut dengan Trigatra. Kalau Panca itu 5, Gatra itu ketahanan nasional. Jadi Pancagatra ada 5 tahanan, sedangkan Trigatra ada 5 ketahanan. Kalau Panca dan Trigatra ini digabung menjadi Astagatra, jadi 8. Kalau Pancagatra itu di dalamnya ada bidang-bidang kehidupan manusia, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saya ulangi lagi ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi 5 ini namanya Pancagatra. Sedangkan kalau yang 3 katra itu adalah potensi geografis, yaitu kedudukan alam kita. Kemudian demografis, itu kependudukan kita orangnya. Sedangkan yang satunya geografis, demografis, kemudian sumber kekayaan alam. Jadi potensi ini adalah merupakan potensi yang ada dalam wawasan Nusantara. Maka dengan adanya Astagatra ini, kehidupan kita akan tahu. Sehingga apabila generasi muda mengerti tentang keberadaan alam kita, keadaan manusia kita, keadaan sumber alam kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa potensi bangsa Indonesia dan alam Indonesia itu sangat tinggi sekali potensinya. Sehingga kita kemana-mana, apabila kita ini untuk mengembangkan sebuah potensi kita, itu kita tinggal memilih mana yang sesuai dengan diri kita. Dalam Pancagatra itu adalah aspek pembangunan bangsa Indonesia, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Ideologi kita adalah Pancasila. Tentu Pancasila ini haruslah menjadi sebuah fondasi bagi setiap generasi yang akan datang. Dan fondasi ini memang sudah dicanangkan oleh pendahulu kita bahwa Pancasila dinamakan dasar negara. Kalau sudah menjadi dasar negara, berarti menjadi dasar aturan. Semua aturan di Indonesia ini sumbernya adalah Pancasila. Politik juga begitu. Politik bangsa kita nggak sama dengan politik yang ada di negara lain. Politik kita dijiwai oleh Pancasila. Maka politik kita itu tercermin dalam sila Pancasila, diantaranya sila ke-4. Ya, politik kita disebut dengan politik Pancasila, atau demokrasi kita namanya demokrasi Pancasila. Sehingga gerakan politik kita tentu nggak sama dengan negara-negara lain. Maka kita harus mengerti bagaimana pola perilaku politik kita di dalam pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus tahu. Sehingga di mana-mana kita berada, dari Sabang sampai Merauke, politiknya itu sama. Ya, jadi politik kita seperti itu. Politik juga begitu, ada yang namanya politik dalam negeri, ada politik luar negeri. Kalau yang politik luar negeri, ya berarti kita kepada negara lain harus memiliki rasa yang namanya bebas aktif. Bebas berarti kita bebas berupaya apa saja tanpa terikat oleh negara besar. Aktif, kita turut aktif menciptakan perdamaian dunia. Jadi itu politik luar negeri kita. Politik dalam negeri ya berarti bagaimana kita
memerankan politik sesuai dengan yang ada tatanan yang telah ditentukan oleh negara. Sehingga politik kita menganut demokrasi Pancasila. Itu dari segi politik. Ekonomi juga gitu. Ekonomi juga harus diketahui bahwa di negara kita ini ada ekonomi yang mengembangkan secara individu, ada yang mengembangkan swasta, ada yang mengembangkan BUMN. Jadi negara kita ini membebaskan kepada rakyatnya untuk berkiprah dalam dunia ekonomi, ya, dunia yang untuk kebebasan individu, yang maka bisa menggunakan ekonomi bebas, namanya ekonomi yang dikelola oleh pihak swasta. Ada juga ekonomi yang dikelola oleh pihak negara, namanya BUMN. Ada juga ekonomi yang dikelola oleh individual. Sehingga negara kita ini membebaskan kepada rakyatnya, mau bebas boleh, mau ikut negara boleh. Maka setiap individu haruslah begitu mengerti bahwa kita ini memiliki kebebasan dalam ekonomi. Ya, kalau kita ingin bergotong royong dalam membangun ekonomi, yang gunakan koperasi. Kalau kita memiliki potensi individu untuk mengembangkan ekonomi, ya kita bisa bebas untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. Kalau kita ikut negara, ya berarti kita ikut dalam aturan yang dikelola oleh negara, namanya BUMN. Ini ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu perekonomian. Sosial budaya juga demikian. Sosial budaya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ada di pasal 34, ada di pasal 32, ada di pasal 31 tentang pendidikan, pasal 32 tentang sosial budaya, kemudian pasal 33 ekonomi, 34 juga masuk dalam sosial. Nah, itu semua sudah diatur semua oleh aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertahanan keamanan juga begitu, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertahanan kita ada yang namanya pertahanan haskam, ada yang disebut dengan kamtip, keamanan dan ketertiban. Kalau keamanan nasional ini tanggung jawab TNI. Kalau kamtip itu tanggung jawab polisi. Jadi kita memiliki pertahanan. Kalau pertahanan nasional ini yang bertanggung jawab adalah TNI yang terdiri dari 3 angkatan, ada laut, ada darat, ada udara. Sedangkan kamtip adalah kepolisian, itu untuk mengamankan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini harus dimengerti oleh generasi bahwa semua yang menjadi pertahanan keamanan itu sudah diatur juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu semua namanya Pancasila. Sedangkan yang Trinetra itu misalnya 1, potensi geografis. Potensi geografis kita ini kita berada di garis khatulistiwa. Kita memiliki musim hujan dan musim kemarau, dan memiliki tanah yang sangat subur karena letak kita di garis khatulistiwa, sehingga bumi kita ini subur untuk pertanian, untuk perkebunan, itu sangat potensi sekali. Maka rakyat kita harus tahu tentang lebih-lebih generasi yang akan datang, lebih tahu, sehingga tidak hanya menggantungkan lagi kepada upaya pemenuhan kebutuhan itu dari negara lain, tapi dengan menyadari geografis kita seperti itu, maka generasi muda dan depan bisa menggunakan potensinya dalam mengelola alamnya. Nah, kemudian sumber daya manusianya, demografinya, bahwa kita ini terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam golongan. Maka tentu ini menjadi
kekayaan bangsa kita. Maka jika kita ini mengerti dan paham bahwa kita ini beraneka macam, kita tidak akan menjadikan satu sama lain sebuah persoalan yang berat, tapi menjadi sebuah kekayaan kita. Maka kita akan bisa menjadi lebih kuat dan solid di dalam membangun bangsa ini, karena kita sadar bahwa kita ini terdiri dari beraneka macam suku, beraneka macam golongan, beraneka macam ras. Nah, itu dari demografi. Kemudian dari sumber potensi manusianya. Potensi manusia Indonesia ini sekarang ini sudah semakin maju, semakin pesat perkembangan, bahwa SDM kita ini adalah juga memiliki kualifikasi unggul. Ya, kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi sudah banyak sekali, keahlian di bidang kimia sudah banyak sekali. Hanya bagaimana upaya negara ini bisa mengelola dari orang-orang yang berpotensi ini demi untuk kepentingan bangsa dan negaranya, untuk kemajuan. Kalau negara kita tidak memiliki kesadaran untuk melihat potensi penduduknya, ini akan akhir sekali, sehingga bangsa kita lambat laun akan banyak yang meninggalkan negara kita karena tidak diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi kalau kita, pemerintah, mau menghargai terhadap potensi-potensi rakyatnya yang sedemikian kuantitas ini, tentu kita tidak banyak mendatangkan tenaga-tenaga asing. Ini perlu pemerintah juga harus menyadari bahwa potensi bangsa kita tidak kalah dengan bangsa asing. Ya, jadi Trigatra ini memang sangat memiliki potensi unggul negara kita. Demografinya, beraneka macam penduduk kita yang bertempat tinggal, geografisnya yang memiliki 2 musim, kemudian kualitas manusianya juga semakin unggul. Maka ini harus disadari oleh generasi muda. Kalau kita memiliki kesadaran yang kuat, maka potensi ini akan memungkinkan untuk bisa memajukan bangsa dan negara kita sendiri. Itulah pentingnya mengapa generasi muda perlu mengerti, memahami tentang wawasan Nusantara. Terima kasih atas tanggapan tersebut. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu apa pesan Anda, Bapak Edi, sebagai guru kepada generasi muda sebagai penerus bangsa tentang pentingnya wawasan Nusantara? Iya, pesan saya wanti-wanti bahwa setiap generasi muda ini memiliki potensi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, janganlah setiap Anda generasi muda ini melihat potensi orang lain, karena potensi orang lain belum tentu cocok dengan kalian. Tetapi galilah potensi diri Anda, sesuaikanlah kemampuan Anda itu untuk dikembangkan. Maka itulah yang nanti akan bisa menolong kalian ketika kalian sudah menduduki masa kalian memenuhi kebutuhan bersama keluarga kalian. Tapi kalau kalian hanya melihat potensi orang, itu kalian akan kesulitan, karena potensi kalian belum tentu bisa mengimbangi atau belum tentu sama dengan potensi orang. Galilah potensi kalian sendiri, dan potensi orang menjadi sebuah panduan atau pemicu atau pendorong untuk kalian bergerak. Jangan hanya melihat mengagumi orang lain, tapi mengagumi itu harus kalian sadari, kagum boleh, tapi imbangi dengan potensi yang ada pada diri kalian, sehingga diri kalian nanti tidak akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Galilah potensi diri sendiri sejak dini, sehingga nanti kalian akan punya bekal yang mantap, yang kuat menyongsong masa depan,
membangun bangsa dan negara. Ini yang saya wanti-wanti, jangan hanya melihat orang, lihatlah diri kalian, potensi apa, maka galilah dan kembangkan. Orang lain hanya sebagai pemicu saja, pendorong untuk kemajuan kalian semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian generasi muda mampu untuk bisa melihat potensi diri kalian sendiri, sehingga kalian bisa menempatkan diri kalian dimanapun kalian berada dalam wilayah Nusantara ini. Terima kasih Bapak atas jawaban dan pesan-pesan terhadap generasi muda saat ini bagaimana menghadapi kedepannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.